Komponen 2 Bapak Ibu di proses pembelajaran ini memiliki subkomponen pertama yaitu kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran ini nanti yang di bukti fisiknya yaitu RPP yang bercirikan hot. Masih ingat kan RPP yang bercirikan hot? Artinya apa? Artinya dokumen yang dikumpulkan atau yang akan disodorkan, akan diberikan ke asesor itu benar-benar RPP yang sudah integrasi hot. Begitu juga yang dikumpulkan di Sispena yang diupload. Terus nanti juga bukti fisiknya ada penilaian proses. Penilaian proses itu adalah penilaian sikap. Seperti apa penilaian sikap itu? Nanti kita buka contohnya. Kemudian ada pelaksanaan remedial dan pengayaan, bagaimana membuktikan secara dokumen. Terus subkomponen yang kedua dari komponen proses pembelajaran ini adalah iklim belajar di kelas. Iklim di sini adalah bagaimana sih antusias siswa saat belajar dan budaya literasi dalam pembelajaran. Selain ini nanti yang dilihat adalah dokumennya, nanti akan dilihat prosesnya, proses keterlaksanaannya seperti apa. Ya berarti nanti akan ada kunjungan kelas untuk melihat Bapak Ibu guru saat mengajar, akan dilihat oleh tim visitasi atau asesor. Komponen yang ketiga, subkomponen yang ketiga dari komponen proses pembelajaran adalah pemanfaatan Satpras untuk penunjang proses pembelajaran, yaitu bagaimana mengambil atau memanfaatkan berbagai sumber atau media pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang untuk yang kedua, komponen proses pembelajaran. Kita lihat di dalam proses pembelajaran ada keterangan data-data dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah yang pertama RPP bercirikan hot. Nah, RPP yang bercirikan hot itu yang seperti apa? Yang sudah terintegrasi ya di sana. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Kemudian dokumen yang kedua yaitu jurnal atau catatan harian Bapak Ibu guru. Ini juga dikumpulkan atau dijadikan satu di kelompok proses pembelajaran. Yang ketiga dokumen supervisi kepala sekolah. Nah, ini dokumen-dokumen supervisi. Nanti dokumen supervisi itu ya bisa saja itu program supervisi, kemudian hasil-hasil supervisi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan supervisi. Yang keempat itu adalah dokumen instrumen penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan beserta isian nilainya. Nah, ini kalau bisa yang penilaian sikap ini di catatan tangan ini bagus, kelihatan asli ya, daripada diketik atau nilai-nilai yang ada di daftar nilai yang masih asli itu enggak apa-apa, itu dijadikan bukti. Kemudian yang kelima adalah catatan tindak lanjut penilaian. Nah, dari penilaian sikap, dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, tindak lanjutnya seperti apa, ada dirupakan suatu catatan. Nah, ini yang keenam diminta ada dokumen hasil tes diagnostik. Tes diagnostik ini bisa dipakai aja tes apa namanya, yaitu tes pretest lah, semacam pretest atau tes sebelum memulai pelajaran, atau bisa juga ini barangkali ada nilai-nilai matrikulasi, itu bisa dimasukkan di sini. Terus program remedial dan pengayaan. Nah, ini program, bukan kegiatan remedialnya loh ya di sini. Ini adalah program remedi dan pengayaan. Ini biasanya yang dilampirkan di sini adalah foto atau jadwal remedial. Nah, padahal ini yang diminta programnya. Kemudian yang kedelapan adalah bukti pelaksanaan remedial dan pengayaan. Buktinya yaitu ada nilai, ada daftar hadir siswa. Kemudian yang kesembilan itu adalah program literasi. Nah, ini bagaimana membuat contoh-contoh, atau bukan membuat contoh ya, program literasi yang dulu sudah dibuat, yang Bapak Ibu mungkin pernah melakukan
pelaksanaan kegiatan literasi, ada yang literasi pembiasaan, literasi pengembangan, ada literasi pembelajaran. Itu kan keterangan literasi dulu waktu ada gerakan literasi disarankan seperti itu. Nah, yang literasi pembiasaan ada sekolah itu yang melaksanakannya itu sebelum pelajaran atau sesudah pelajaran minimal 15 menit. Nah, itu programnya. Setelah itu ya di dalam program tentu saja dilampiri bukti-bukti kegiatan anak-anak berliterasi. Kebanyakan di sini kelemahannya yang disampaikan adalah atau yang dimasukkan di dalam map atau kumpulan dokumen proses pembelajaran ini adalah foto-foto kegiatan anak-anak berliterasi atau membaca. Itu juga bisa dikumpulkan itu untuk pendukung, tapi alangkah baiknya ada programnya. Yang ke-10 adalah bahan bacaan yang tersedia di kelas. Bahan-bahan bacaan yang tersedia di kelas biasanya di pojok-pojok kelas itu untuk berliterasi itu apa saja. Di situ bisa dibawa di situ, ditumpuk dijadikan satu untuk kelompok ini atau difoto ya. Terus daftar peminjaman buku di perpustakaan sebagai bukti anak-anak melakukan literasi. Kira-kira apakah ada di sana kerjasama dengan teman-teman dari perpustakaan, dipinjam dulu, dimasukkan di sini. Oke, yang ke-12 adalah dokumen sarpras yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, dokumen sarana prasarana ini apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran? Ini dokumennya loh ya, bukan alatnya. Bisa juga sih alat-alatnya di sarpras itu yang bisa digunakan ke dalam pembelajaran. Enggak harus dokumen tulisan maksudnya. Sarpras di sini apa ya, kalau di dokumentasi sarpras mungkin alat-alatnya mungkin ya, atau foto-fotonya, kamera atau apa punyanya sarana prasarana. Terus tata tertib pemanfaatan sarpras. Nah, ini anjuran atau larangan berupa, maksudnya bisa berupa tata tertib. Barangkali sarpras menggunakan laboratorium bahasa atau laboratorium IPA, tatipnya seperti apa di situ. Nah, itu dokumen-dokumen sebagai salah satu cara untuk nomor 13 ini. Jadi ada minimal 13 dokumen Bapak Ibu yang untuk proses pembelajaran ini. Nah, nanti kita lihat dulu contoh-contohnya, atau kalau tidak keburu sekarang aja coba kita lihat RPP-nya ya. Yang utama itu RPP dulu tadi, yang di sini kan yang RPP biasanya yang jadi apa ini namanya ya, jadi faktor yang lama pengumpulannya, pinjam RPP yang bercirikan hot dari teman-teman guru ini. Nah, itu contoh dokumen RPP-nya misalnya seperti ini. RPP-nya salah satu saja ya, karena ada banyak, kita tampilkan dulu. Nah, ini misalnya rencana pembelajaran SMP IPA, topiknya objek IPA, 6 kali pertemuan. Nah, di sini yang RPP bercirikan hot itu ingat ya, hot itu high order thinking skill, yang dimana kompetensinya atau kognitifnya itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, atau level C1, C2, C3, 4. Ada yang menyebutkan atau menjelaskan, itu mungkin C1, C2. Nah, di sini sudah ada komponen atau kompetensi yang ada di C4 atau C5, mengkonversi, menganalisis, menguraikan. Nah, ini yang hot, yang merah-merah ini yang hot. Sudah C456 menyebutkan, ini termasuk C2 atau C1 ya. Nah, ini yang kelompok pengetahuan, ini kelompok KI3, karena yang diminta ini adalah data RPP yang bercirikan hot itu bisa jadi yang RPP yang masih kurikulum 2013. Oke. Nah, ini yang di sini yang kuning-kuning ini juga untuk keterampilan. Nah, ini melakukan pengukuran, menyajikan, ini masih melakukan, menyajikan, ini yang keterampilan. Baik yang pengetahuan maupun keterampilan ada hotnya. Nah, sedangkan yang ini tujuan pembelajaran di hijau ini, di apa hijau ini? Bukan biru, hijau ya, maaf.
Ini melalui kegiatan saling mengamati ciri-ciri fisik teman dan mengamati berbagai daun, peserta didik dapat mengenali dan mengagumi keteraturan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini dimasukkan unsur-unsur selain hot, yaitu integrasi PPK, karakter. Nah, ini karakter cinta terhadap Tuhan, itu karakter terhadap cinta sesama makhluk. Nah, itu dibuktikan dengan RPP-nya itu ada di tujuan pembelajaran di pertemuan 1 dan pertemuan berikutnya itu ada semacam itu. Oke, terus berikutnya lagi, contohnya lagi yang dimasukkan di tujuan pembelajaran RPP-nya. Nah, ini ada melalui kajian pustaka, topik, materi, bla 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 bla. Ini maksudnya peserta didik dapat menyebutkan objek apa. Nah, ini maksudnya adalah integrasi RPP, literasinya masuk. Jadi dalam RPP itu nantinya itu yang dikumpulkan yang lengkap, ada hotnya, ada literasinya, terus ada sikap atau karakter. RPP berbasis karakter, baik RPP ada hotnya, karakter maupun literasi, itu masuk. Begitu juga di pertemuan 2, di sini masih ada. Melalui kegiatan presentasi secara mandiri, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pengukuran. Nah, ini secara mandiri. Kalau dulu ini adalah istilahnya mengambil di 4C. RPP abad 21 ada 4C, ada hot, ada literasi, ada PPK. Itu maksudnya terintegrasi di situ Bapak Ibu waktu itu. Nah, ini contohnya itu kegiatan mandiri, macam-macam seperti itu. Karakternya, penguatan pendidikan karakternya itu masuk di situ, di kegiatan mandiri. Terus kita lihat lagi RPP yang ada. Ini ada lagi, ada empati, menimbulkan rasa empati. Lah, itu penguatan pendidikan karakternya masuk di sini. Itu Bapak Ibu sampai habis itu aja, ada integrasinya. Kemudian RPP-nya juga begitu, ada pendekatan, metode, pokoknya lengkap lah standar-standar yang ada di RPP yang harus dimiliki RPP. Ada medianya, ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Di sini ada kegiatan intinya tadi juga disebutkan, yang kuning-kuning ini ada menyajikan hasil pengamatan. Nah, ini 4C-nya masuk. Ada kajian pustakanya di situ, berarti literasinya juga masuk sekalian. Nah, ini namanya RPP integrasi, penguatan pendidikan karakter, kemudian literasi, kemudian hot, bahkan lingkungan juga sudah dimasukkan jadi satu di situ. Mengemasnya di tujuan pembelajarannya itu ketahuannya sih. Nah, ini banyak sekali. RPP-nya itu dibuat beberapa kali pertemuan. Itu Bapak Ibu ya, contoh RPP, karena ini biasanya yang gandengannya RPP biasanya dengan silabus ya, gandengannya dengan silabusnya juga gitu, nanti connect atau match yang tadi itu pelajarannya IPA, misalnya silabusnya juga gitu lah. Yang di sini ada beberapa komponen, minimal ada komponen 1, 2, 3, 4, 8 komponen lah. Ada komponen intinya, ada kompetensi dasarnya, kompetensi inti maksudnya, kompetensi dasarnya ada KI 1, KI 1-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa nih, KI 3 dan KI 4 ini untuk keterampilan. Ada materi pokoknya, ada nilai PPK dan literasinya seperti apa. Nah, ini di sini religi, mengagumi ciptaan Tuhan, kemandirian, literasi, kajian pusaka tentang bla 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 bla. Di sini indikator pencapaiannya ditulis di sini, indikator pencapaian. Terus pembelajaran, dan kalau mau detailkan boleh menggunakan model dan metode, misalnya project learning, diskusi, kerja kelompok, praktek. Pendekatannya menggunakan scientific approach, penilaiannya penilaian sikap, penilaian lisan, penilaian tes tulis. Waktunya 15 CP, sumber belajarnya ini buku-bukunya maupun video dan lain sebagainya. Ini contoh silabus yang satu paket dengan RPP tadi, yang biasanya dilihat kesesuaian dan kerunutannya di saat untuk disajikan akreditasi saat divisitasi.
Begitu juga Bapak Ibu untuk yang komponen mutu guru. Nah, di sini komponen mutu guru ada subkomponen dan juga dokumen-dokumen nanti yang kita bisa telaah seperti apa. Begitu juga dengan di manajemen sekolah, nanti ini data-data dokumennya dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, untuk kali ini dua komponen dulu yang kita bahas, yaitu komponen mutu lulusan beserta data-data dokumen yang harus disiapkan, serta komponen proses pembelajaran dan dokumen-dokumen apa saja untuk proses pembelajaran yang harus disiapkan, yang sesuai dengan keurutannya atau linearitasnya atau runutnya. Nanti di bagian kedua atau video selanjutnya akan saya bahas mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mutu guru, dokumen yang berhubungan dengan manajemen sekolah maupun madrasah. Karena kalau dijadikan sekarang videonya nanti terlalu panjang, menyita waktu terlalu banyak. Nah, nanti kita lanjutkan di sesi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.